Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dan kita malam hari ini ada diklat ya. Jadi diklat itu pendidikan dan latihan. Ya. Jadi saya mau awali dulu kenapa kok tahun ini atau mungkin sejak tahun lalu saya banyak terlibat dalam pelayanan mujizat kesembuhan, juga pelayanan pelepasan dan pengusiran. Jadi gereja kita pada awalnya itu ada namanya miracle service ya. Jadi sebelum jadi ibadah mujizat ya itu bahasa Inggrisnya. Tetapi beberapa tahun saya melihat, saya mengevaluasi sering kurang diperhatikan miracle service ini. Jadi yang pelayanan itu yang latihan begitu ya. Terus juga kurang maksimal. Lalu saya diskusi tahun lalu ketika saya menjabat jadi wakil gembala, saya diskusi dengan Bapak Gembala. Saya kepengen ibadah mujizat malah menjadi ibadah yang rating nomor 1. Di situ harus doa, puasa. Karena untuk menghadirkan mujizat, maka kita perlu minta perkenanan Tuhan. Sekali lagi, kesembuhan itu kedaulatan Tuhan. Kita perlu minta perkenanan kepada Tuhan. Maka dari itu saya minta kepada Tuhan untuk ibadah mujizat, banyak mujizat. Dan akhirnya saudara bisa lihat sampai hari ini, bahkan kemarin minggu, mujizat demi mujizat terjadi. Nah itu saudara, itu jadi asal muasalnya dari situ. Nah saya melihat juga hari-hari ini kita sering nyanyi tapi cuma nyanyi aja. Bagi Yesus tak ada yang mustahil, mujizatnya disediakan bagiku. Tapi nyatanya cuma nyanyi doang gitu. Bahkan sudah banyak aliran-aliran atau orang-orang Kristen yang sudah gak percaya mujizat. Nah sebab itu saya kembali menyalakan bahwa api mujizat itu masih ada sampai detik ini saudara. Nah sehingga saya minta kepada Tuhan, jadi saudara malam hari nanti saya akan adakan impartasi. Hanya yang mau boleh maju nanti, saya akan doakan saudara. Impartasi untuk saudara, hari ini saya percaya bukan hanya saya tetapi semua yang hadir. Saudara bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang percaya katakan amin. Caranya gimana Pak? Mesti minta. Saya minta sama Tuhan. Kita lihat ayat Lukas 11, ayat yang 11 sampai 13. So, kalau saudara nggak minta, nggak bisa saudara, harus minta. Saya minta. Lukas 11 ayat yang 11 sampai 13. Lukas 11 ayat yang ke-11 sampai 13. Lukas 11 ayat yang ke-11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Ya, Bapak, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking, ayat 13. Nah perhatikan sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang, kalau saudara nggak minta nggak dapat. Kalau saudara nggak minta nggak dapat. Saya minta. Tapi untuk menuju minta, saudara ada yang harus saudara lakukan. Doa, puasa, pikul salib, bayar harga, hidup dalam kudus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Loh itu harga-harga yang harus dibayar saudara. Hari ini saya nggak ada rahasia, saya akan bongkar saudara. Kenapa? Karena saya rindu saudara juga bisa mengalami itu. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya. Saya bukan tipikal hamba Tuhan yang senang dikultuskan dikit-dikit Pastor Yoel. Enggak saudara, saya hadir untuk saya rindu membimbing, membina saudara. Untuk saudara bisa masuk ke dalam dimensi-dimensi untuk mengalami kuasa-kuasa daripada Allah. Nah saudara, setelah berangkat dari situ, tahun lalu mujizat demi mujizat mulai terjadi. Dari WhatsApp, ya, dari WA mulai masuk. Akhirnya bulan Januari saya memberanikan untuk saya diskusi dengan Bapak Gembala untuk mengadakan namanya Yestoria Revival. Kita adakan Yestoria Revival, nah mujizat demi mujizat kembali terjadi dan terus terjadi. Kita boleh melihat video disiapkan, ada seorang bapak di Purbalingga saudara, namanya Pak Sarjono, dia mengalami stroke saudara. Stroke bagian kiri tidak bisa jalan bahkan lumpuh, bicara juga sulit. Tetapi dari Yestoria Revival dia mengalami kesembuhan, tongkatnya ada di belakang, bahkan sampai hari ini sehat, sudah bekerja lagi saudara. Kita lihat videonya Pak Sarjono Lim disembuhkan. Nah ini awal mula saudara, pelayanan-pelayanan mujizat yang saya tahu ada orangnya. Silakan tulis di kolom chat, saya tunggu, masih ada waktu. Silakan tulis di kolom chat bahwa saudara hari ini sedang sakit. Saya
tidak tahu secara detail saudara sakit apa. Tetapi saudara sedang mengalami sakit dan Tuhan mau sembuhkan saudara dan saudara menunggu waktu untuk disembuhkan Tuhan. Saudara boleh tulis di kolom chat, siapapun saudara. Saya tahu ada satu orang, silakan tulis, saya tunggu dan saya akan berdoa bagi saudara. Dan ada Bapak Sarjono yang juga kena stroke. Bapak, saya berdoa jangan sampai lo menjadi lebih parah. Jangan sampai pembuluh darah semakin pecah. Berdoa, jaga pola hidup, jaga kesehatan, jaga pikiran, jangan banyak stres, jangan banyak mikirin yang tidak perlu dipikirkan. Saya percaya Tuhan bisa tolong saudara. Juga untuk Bapak Sarjono yang tadi masalah hutang, juga kena stroke, percaya penuh kepada Tuhan. Bapak, jika Bapak ada salah, segera bertobat, minta ampun. Karena ketika ada pengampunan, ada pertobatan. Langsung ke kesaksiannya. Terjadi. Kami Nah percaya, ini saudara. Jadi bisa jalan. Sebelumnya nggak bisa. Amin. Sampai bisa diangkat. Nah itu saudara. Nah, ini Shalom, saya datang ke jemaat Purbalingga Gereja saudara. Malang, puji Tuhan, Saya ambil saat ini tongkatnya, ini bersama bulan dengan Bapak Februari, Sarjono saudara. Di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan puji Jadi Tuhan, dari- Bapak Sarjono dan disembuhkan beliau sempurna. mengirimkan Dan ini bukti-buktinya, kita jalan sama Pak medisnya. Sarjono ya, yang Ya. sebelumnya tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan dan tangan kirinya juga bisa diangkat ya Pak ya. Bahkan tadi saya bersama-sama tadi menggotong motor. Saya percaya mujizat Tuhan ada, kesembuhan yang sempurna dan mujizat terus terjadi dalam nama Tuhan Kristus. Dan berkati ya Pak ya. Iya. Puji nama Tuhan, saat ini saya ada di Purbalingga di dihentikan tengah-tengah videonya, keluarga nggak Bapak. apa-apa. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebetulnya video-video ini sudah pernah ditayangkan, tapi saya ulangi untuk flashback. Jadi saya mohon maaf kalau saya percepat karena untuk durasi ya Bapak Ibu ya. Jadi runtutannya dari Pak Sarjono, stroke, sembuh. Terus ada juga Pak Kristianto, mungkin saya mohon maaf nggak bisa tayangkan video karena keterbatasan waktu, tapi video sih sudah ada. Jadi ada Pak Kristianto itu dari Cilacap saudara, nggak bisa jongkok, terus bisa jongkok saudara. Itu selanjutnya. Terus ada juga ibu-ibu yang setelah saya pulang dari Pontianak, nah ini boleh ditayangkan bahu sembuh. Jadi waktu itu saya datang di Yester Revival hari Rebo, bahunya sakit terus bisa diangkat tangan. Nah ini videonya boleh ditayangkan, bahu sembuh. Ya, bahu sembuh. Musik boleh mengalun dengan lembut, cuma Tuhan tetap berdiri. Saya mau mengundang tadi ada ibu yang sininya sakit Bu, boleh maju ke depan Bu. Nah ini saya pulang dari Pontianak. Boleh maju ke depan, Saya dapat dari Tuhan untuk mulai lebih berani lagi dibantu untuk mic-nya. menantang jemaat Mikrofon tolong, untuk Bu. kalau Nggak sembuh apa-apa, maju. bersaksi. Bu Kristi dibantu Nah, ini pertama mikrofon, kali mikrofon. saya Biar Ibu di bersaksi bulan Mei, apa yang saudara. dialami dan sudah mengalami kesembuhan ya, dibantu Vito. Naik Bu, enggak apa-apa Bu, ya. Boleh cerita sakitnya apa dan barusan ngalami apa Bu? Ya. Terima kasih, Ya. Pastor ya. Ya. Ini kemarin tuh panas ya. Panas, Terus sekarang agak lumayan. agak lumayan. Iya. Sudah mulai enak. Sudah mulai enak. Iya, iya. Haleluya, saya percaya sembuh total, Tuhan sembuhkan. Iya. Terima kasih ya. Ya, saya doakan lagi ya Bu. Dalam nama Yesus sembuh, sehat total. Dalam nama Yesus Ibu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kita Terima boleh kasih, kasih Bu. tepuk tangan Boleh buat kembali. kemuliaan nama Haleluya. Tuhan. Cepat boleh Videonya kembali boleh duduk. dihilangkan nggak apa-apa. Iya, saya percepat lagi saudara. Setelah itu minggunya, saya ingat betul ada ibu namanya Ibu Mena, lama nggak bisa jongkok, terus akhirnya mulai bisa jongkok. Ada seorang ibu juga nggak bisa jalan, susah jalan sampai bisa berlari. The rest is history, saudara. Akhirnya saya sampai ke retreat di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut Ramelan. Waktu itu dokter dan perawat medis yang Kristen dan Katolik. Mereka ada retreat di Trawas dan saya melayani dan di situ saya mengadakan mujizat kesembuhan dan semua karena perkenanan kedaulatan Tuhan sehingga terjadi mujizat-mujizat kesembuhan. Nah biasanya kalau pendeta mujizat kesembuhan tidak bisa doakan diri sendiri. Karena saya sempat didatangi hamba Tuhan, dia doakan orang katanya ya semua ngomong sih bisa ya. Katanya doakan orang sembuh tapi matanya sendiri sakit gak bisa. Akhirnya minta tolong saya doakan. Tapi saya sendiri puji Tuhan dapat kemurahan Tuhan. Saya sudah saksikan di ibadah raya. Saya menang atas 4 penyakit yang dimana katanya itu gak bisa sembuh. Tapi saya bisa sembuh. Satu saya ulangi lagi. Saya dulu punya emah saudara. Jadi gak bisa puasa. Oh kalau hari ini doa puasa udah jadi langganan sehari-hari. Hilang emahnya, sakitnya sembuh. Terus mohon maaf saya punya wasir atau ambeien. Hilang juga. Lalu dulu kepala saya gatel-gatel dan nggak jelas, hilang juga. Yang terakhir boleh disiapkan slide-nya,
Eksema, jadi saya itu eksema survivor. Jadi saya itu kalau kulit saya dulu tuh sampai gatal-gatal, sampai merah-merah, boleh ditampilkan fotonya eksema ini saudara. Tapi hari ini sembuh, saya mengalami kesembuhan dan tidak kembali lagi. Ini beberapa tahun belakangan ini saudara, jadi sakit sekali rasanya. Tetapi saya mengalami kesembuhan, artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah yang melimitasi itu saudara mulut saudara sendiri sebetulnya. Kayaknya saya nggak bisa sembuh, ya sudah. Saya kalau doakan orang terus ngomong negatif, tapi saya tidak bisa sembuh Pak. Tapi kaki saya gini, aku mundur alon-alon. Karena nggak sepakat. Justru sesuatu yang mustahil kita harus tantang bahwa aku percaya walaupun mustahil, tapi aku punya Tuhan yang di atas kemustahilan. Ketika Yesus berjalan di atas air, itu menunjukkan bahwa Yesus berjalan di atas kemustahilan. Nah hari ini saya mau saudara bukan hanya mendengar tapi jadi pelaku firman. Yang mau jadi pelaku katakan amin. Setelah itu saudara diri saya, istri saya, anak saya, ya itu ada videonya tapi mungkin saya tidak jadi tayangkan. Di mana matanya bendol jadi sembuh. Nah jadi itu semua bisa saya alami karena saya percaya bahwa hidup saya setiap hari itu ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Hidup saudara setiap hari ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sejatinya Alkitab mencatat bahwa orang-orang percaya disertai dengan tanda-tanda. Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Nah saya awali itu saudara. Jadi itu awalnya di mana saya akhirnya dalam pelayanan mujizat dan kesembuhan. Mari sama-sama kita melihat materi yang sudah saya buat, yang sudah saya bagikan kepada saudara. Boleh disiapkan? Ya, ditampilkan. Jadi ada masalah ini di manusia. Yaitu namanya penyakit, saudara. Penyakit adalah suatu hal yang dapat terjadi kepada manusia. Mari kita pelajari apa saja penyebab penyakit. Ayo sama-sama kita belajar pelan-pelan, nanti saya akan tuntun saudara. Yang pertama, saudara sakit bisa karena gaya hidup. Suka manis-manis, suka goreng-goreng. Terus apa lagi saudara? Tidur, pola tidurnya gimana, jam tidurnya, stres levelnya gimana, aktivitas sehari-harinya gimana, kejiwaannya gimana. Lah itu loh saudara. Banyak yang saya temukan, orang sakit karena gaya hidupnya. Lek kadung nyamil dah. Lek kadung minum manis-manis, minum terus yang manis-manis. Lek kadung ngerokok dah. Terus sakit. Itu karena gaya hidup. Poin nomor 1. Yang kedua, bisa karena virus, kuman, dan bakteri. 3 hal ini adalah faktor eksternal yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit. Flu, batuk, kemarin ada COVID, terus ada juga virus-virus yang lain dan lain sebagainya. Yang pasti bukan virus cinta ya. Nah itu, jadi ada macam-macam ya. Lalu yang ketiga, bisa karena dosa, kutuk dosa ya. Dapat menyebabkan penyakit dan maut. Contoh, nggak mau hidup dalam kebenaran, suka seks bebas, ya itu sudah dosa gaya hidup. Pakai obat-obatan terlarang, sudah dosa gaya hidupnya salah. Kurang ajar sama orang tua, akhirnya sakit. Loh itu kan realita yang terjadi. Bisa, jahat sama orang akhirnya sakit, itu dosa. Nah itu ya. Yang keempat, karena roh jahat. Di Alkitab dicatat bagaimana roh jahat juga membuat manusia itu sakit. Jadi saudara jangan ngomong Tuhan memberi penyakit, Tuhan tidak pernah memberi penyakit loh. Tapi Tuhan mengizinkan penyakit itu ada. Contoh di Ayub, ya Ayub manusia yang saleh, iblis izin sama Tuhan, boleh enggak kita coba ini orang? Sama Tuhan silakan saja, akhirnya apa yang terjadi? Dikasih sama setan sakit kusta. Jadi saudara tidak bisa ngomong Tuhan kasih penyakit ya. Saya banyak ngomong, Tuhan kasih saya penyakit, itu salah. Mesti dibenerin. Enggak, Tuhan enggak pernah kasih. Kalau Tuhan izinkan penyakit, iya. Masalahnya kita ini bukan robot, kita ini punya kehendak bebas. Saudara sakit karena gaya hidup saudara, saudara nyalakan Tuhan. Saudara misalnya sudah tahu kolesterol, masih terus makan lemak-lemak, masih terus makan sesuatu yang kolesterol, terus saudara mulai, aduh kok sakit ya, kok cenut-cenut ya, ini berarti Tuhan ini yang ini loh. Padahal saudara enggak diet. Diet itu bukan ngurangi makan, nanti saya akan jelaskan di akhir. Iya. Betul enggak saya saudara? Betul enggak kira-kira? Kadang-kadang kita sakit karena kita sendiri, betul enggak? Iya. Tapi nyalakno Tuhan, kita itu kayak gitu sukanya. Makanya hari ini saya mau buka pikiran saudara, supaya dapat kebenaran.
Saudara nggak pernah olahraga, gimana mau sehat? Tidur di kasur terus, gimana mau sehat? Nggak bisa. Oke, penyebab penyakit ya. Yang kedua kita masuk. Mujizat kesembuhan dalam Alkitab. Ada banyak ayat, tapi mungkin saya tidak buka semua. Tetapi saudara bisa pelajari nanti lebih dalam. Jadi di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada mujizat-mujizat kesembuhan. Di Perjanjian Lama ada Ayub mengalami kesembuhan. Abraham berdoa bagi keluarga Abimelek. Nah ini boleh dibuka ayatnya, dibantu multimedia, Kejadian 20 ayat 17. Ini bagus ceritanya. Abraham berdoa buat bujangnya, berdoa buat istilahnya, kalau sekarang asistennya begitu. Ya, Abimelek namanya. Coba kita lihat. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Saudara doa ya, tapi kenapa sepertinya doa saudara kok nggak manjur? Nanti saya akan buka kepada saudara, kenapa kira-kira doa saudara sama-sama kayak saya doa bareng, tapi kenapa kok saya doa orang sakit jadi sembuh, tapi saudara doa kok nggak sakit jadi sembuh ya? Kita kan belajar sama-sama, tidak ada rahasia, saya mau ajar saudara supaya saudara itu hidup juga dipenuhi kuasa Allah, yang mau katakan amin. Nah, Abraham berdoa, asistennya sembuh. Nah itu loh saudara, kita lihat lagi di materinya ya. Yang ketiga, anak janda Sarfat bangkit dan sembuh ya. Anak laki-laki perempuan Sunem bangkit dan sembuh. Panglima, ya ini yang terkenal nih, Naaman ya, kena kusta terus dia masuk di dalam air sampai 7 kali terus dia keluar jadi tahir atau sembuh. Nah saudara, di Alkitab itu ada namanya Nabi Elia dan Nabi Elisha. Elia dan Elisha. Elisha adalah murid atau bisa dikatakan ya anak didiknya Elia. Kalau saudara tahu, Elisha itu minta 2 bagian daripada Elia dan itu yang saya minta saudara. Loh itu harus minta, kalau saudara enggak minta enggak bisa. Saya minta untuk pengurapan 2 kali lipat. Elisha, saya minta pengurapan juga 2 dari mentor rohani saya, itu Bapak Gembala, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Saya minta Tuhan, saya juga minta 2 bagian, 2 kali lipat. Kalau saudara lihat Elia, bagaimana mujizat terjadi dalam hidupnya itu sekitar 7-8 momen atau mujizat. Tetapi Elisha itu sampai 16-17, berarti betul 2 kali lipat harus minta. Saudara harus minta. Kalau saudara tidak minta, tidak bisa. Firman Tuhan sudah katakan, carilah, ketuklah dan mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Jadi tidak bisa pasif saudara. Nah, lalu ada Elisha menyembuhkan orang-orang buta. Yang luar biasanya tulang Elisha, jadi Elisha ini mati saudara, tinggal tulang belulang, terus ada mayat dilemparkan saudara, ini saudara baca ya, mungkin saudara baru pertama kali dengar ini, nah saran saya Alkitabnya mulai dibaca lagi saudara, karena Alkitab itu banyak kisah-kisah yang dahsyat. Nah ini ada mayat dilemparkan, kena tulangnya Elisha, bangkit saudara, nanti saudara baca, itu ada di situ ya. Lalu Raja Hizkia sudah divonis sakit, divonis akan mati, tetapi dia minta kepada Tuhan untuk diperpanjang umurnya dan minta sembuh. Bukan hanya diperpanjang umurnya, bukan hanya sembuh, tapi pada saat itu kerajaannya pun diberi kemenangan. Harus minta. Kalau saudara nggak minta, nggak bisa saudara. Saya punya 2 kali pengalaman saudara yang saya cerita. 1, saya pernah menemukan, mohon maaf, ada seorang ibu yang jalannya agak susah saudara. Saya inisiatif, Bu mau saya doakan nggak? Dia jawab apa? Oh enggak usah, saya senang kayak begini loh. Sungguh aneh tapi nyata. Loh beneran saudara. Ada juga yang kedua, saya juga waktu itu pernah saya tanya mau saya doakan enggak? Oh enggak usah gitu loh. Berarti artinya memang ada yang enggak mau sembuh, ya udah gimana? Loh betul, makanya saya menunggu kalau orang minta baru saya maju saudara. Kalau enggak saya enggak bisa, ada yang mungkin seneng, memang seneng begitu, mau gimana? Saya kan enggak tahu, tiap orang beda-beda. Kita lihat yang di Perjanjian Baru sekarang saudara. Nah di Perjanjian Baru ada Yesus melakukan mujizat dan murid-muridnya melakukan mujizat. Kita lihat sama-sama, Yesus menyembuhkan 2 orang buta, Yesus menyembuhkan orang bisu karena roh jahat. Saya pernah punya pengalaman doakan orang bisu jadi bisa ngomong. Pada saat itu dia dari Kalimantan datang ke Malang, saudara itu bulan Februari juga. Sulit ngomong saudara karena roh jahat dan setelah didoakan kuasa Tuhan, kedaulatan dan perkenanan Tuhan akhirnya pulang bisa ngomong saudara. Memang roh jahat bisa bikin penyakit saudara. Ya. Terus yang ketiga,
Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap, saudara. Saudara bisa saksikan kemarin di ibadah mujizat ada ibu-ibu yang separuh telinganya tidak bisa mendengar, yang sebelah kanan kemarin menjadi mendengar. Ada juga bapak-bapak yang mohon maaf telinganya rumah siputnya bermasalah harus pakai pengeras. Dan saudara bisa lihat videonya dan lepas hari ini tanpa pengeras sampai hari ini saudara. Sudah berapa bulan itu? Sudah sekitar 3 bulan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terus yang keempat, Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya. Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk karena roh jahat. Nah, ini yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala. Bagaimana ada orang yang bungkuk karena roh jahat. Ya. Sehingga disembuhkan dan bisa berdiri dengan tegak. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit busung air. Ya. Jadi di Alkitab itu sejatinya ada penyakit-penyakit yang ya sampai hari ini mirip-mirip. Seperti buta itu ya ada, bungkuk itu ada, busung air juga ada ya. Terus kusta atau lepra itu juga ada. Terus saudara ada kisah menarik, yaitu seorang bernama Malkus saudara ketika Yesus di Taman Getsemani dan Petrus memotong telinganya dan sama Yesus disambungkan lagi set ya. Nah, namanya Malkus saudara. Terus ada Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Lanjut slide berikutnya. Yesus menyembuhkan banyak orang di kolam Bethesda di hari Sabat ya. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menyembuhkan putri Yairus, Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun. Jadi memang ada yang harus menunggu saudara. Nanti saya akan jelaskan jenis-jenisnya ya. Ini 12 tahun. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saudara kalau bahasa sekarang itu namanya epilepsi. Saya pernah punya teman yang epilepsi dan saya dengar memang waktu kecil dia dipersembahkan ke dewa-dewi saudara. Jadi memang ini sakit ayan pun yang di kisah ini karena dipersembahkan kepada berhala. Sehingga harus dilepaskan dan menjadi sembuh. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kalau saudara tahu baca di Alkitab, ibu mertua Petrus sakit apa? Saya mau cek coba, sakit apa? Sakit apa? Demam, puji Tuhan ya, berarti masih dibaca Alkitabnya. Sakit demam saudara. Berarti demam, sampai hari ini kan ada juga demam ya. Jadi memang ada beberapa penyakit yang menyerupai. Lalu slide berikutnya, ya apa? Ada Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Ini bisa lumpuh, bisa stroke saudara. Karena sebelah tangannya nggak bisa gerak. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Ya. Nah saudara, ketika Yesus tahu nggak Bartimeus itu buta? Tahu nggak? Tahu. Tapi harus keluar dari mulut Bartimeus bahwa dia mau melihat. Karena Yesus bertanya, apa yang aku perbuat? Kalau saudara baca Alkitab ya, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Kenapa Yesus bertanya? Karena Yesus mau Bartimeus keluar dari mulutnya. Karena kita enggak tahu loh, bisa jadi Bartimeus mau nikah, ayo. Apa yang engkau mau Bartimeus? Ate rabi Tuhan loh, kita enggak tahu. Tapi dengan jelas Bartimeus berkata apa? Rabuni supaya aku dapat melihat. Jadi saudara kalau hari ini mungkin saudara sedang ada sakit-sakit jasmani, saudara harus ngomong yang jelas. Ngomong ke Tuhan, Tuhan aku mau sembuh dari apa? Saudara yang katakan, jangan aku mau sembuh. Sembuh apa? Sembuh finansial mungkin, sembuh jiwanya mungkin. Saya sudah ketemu 6 orang yang mengalami masalah kejiwaan dan ke psikiater dan minum obat. Tidak mengalami hal yang baik, malah kecenderungan 6 orang yang berkata apa? Ada keinginan untuk mau bunuh diri. Karena Alkitab sudah mencatat Tuhan adalah gembalaku, dia menyegarkan jiwaku. Berarti kalau saudara ada masalah jiwa datang ke siapa? Ke Yesus. Dia bisa menyegarkan jiwa kita. Saudara kalau jiwa saudara bermasalah, pikiran saudara bermasalah, ngaruh ke kesehatan enggak? Ngaruh. Ada orang-orang yang sakit karena masalah jiwa saudara. Kita lanjut lagi ke slide. Apalagi saudara di situ? Mulai rasul-rasul melayani. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Rasul-rasul melayani dengan tanda dan mujizat. Itu yang saya berharap. Saya bersyukur ada Pastor Afat yang kemarin kasih kabar doa di Pontianak ada mujizat. Loh, puji Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang senang kalau semua hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya nggak mau cuma saya yang dipakai. Semua yang di ruangan ini akan dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu kalau nanti saya impartasi, yang niat maju, yang nggak niat nggak usah maju. Sekali lagi ya, yang niat maju, yang nggak niat nggak usah maju.
Karena impartasi itu penting bagi yang niat, saudara. Loh iya. Saya kalau doakan orang sakit, terus ngomel aja, saya tinggal betulan saudara. Loh beneran, kenapa? Karena nggak sepakat. Nggak sepakat. Saya doakan orang, kalau setiap saya habis doakan, saya akan dicoba yuk kakinya yuk. Oh nggak bisa, kayaknya nggak bisa, jangan. Bye-bye, goodbye, saya tinggal ke sebelah. Loh ini sungguhan saudara. Kenapa? Karena berarti belum siap. Belum siap. Iman itu berbicara tentang apa? Saudara percaya walaupun belum terjadi, yang percaya katakan amin. Loh iya, iman itu bertindak. Saya doakan Pak Sutri mau punya anak, saya ajarin nanti begini. Loh tapi kan kami belum hamil Pak. Loh. Belum diajarin udah gak mau. Biasanya enggak saya teruskan kayak begitu. Mohon maaf, saya apa adanya saudara. Karena sepakat itu penting. Matius 18:20 berkata apa? 2, boleh ditampilkan ayatnya, supaya saudara paham maksud saya. Karena kalau nggak sepakat nggak bisa. Bisa saya doakan orang, misalnya, Pak saya ada masalah pekerjaan Pak, saya butuh ini sekian bla 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 gitu. Yuk kita doa. Tapi apa mungkin Pak? Maaf nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ya ini bercandanya, tapi realitanya saya akan berkata, ya terserah wis. Saya akan begitu aja, mau jadi doa apa enggak begitu. Coba kita lihat ayatnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku ada di tengah-tengah. Yesus ada di tengah-tengah. Jadi kalau saudara doa sama saya, ayo sepakat. Kalau saudara masih mau berdebat, saya enggak doa, kita debat dulu gimana, atau kita coba ngobrol dulu gimana. Betul saudara. Karena kalau saudara berkata sesuatu yang tidak membangun, tubuh saudara yang dampaknya, yang kena dampaknya. Saudara sudah, tapi kayaknya nggak mungkin Pak. Dokter sudah bilang nggak mungkin Pak. Kalau saya jawab, ya harus ikut kata dokter aja. Tetapi hari saya mau berkata kepada saudara, biarlah kebenaran ini membangkitkan iman saudara. Mustahil ada, tetapi ada yang di atas mustahil, yaitu hidup iman di dalam Yesus yang percaya, katakan amin. Ya, mari kita lanjut saudara. Saulus mengalami kesembuhan. Ya, jadi dia pada saat dia mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, tiba-tiba Yesus menampakkan kepada dirinya kepada Saulus sehingga dia menjadi buta, dan Ananias datang untuk menolong supaya dia kembali melihat dan dia melayani Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesembuhan, di Alkitab setiap yang mengalami kesembuhan itu langsung pelayanan. Ya, Pak Saulus langsung pelayanan. Ibu mertua Petrus langsung pelayanan. Bartimeus langsung pelayanan. Nah, yang sudah mengalami sembuh-sembuh, ayo pelayanan, jangan ditunda-tunda. Karena itu dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu loh saudara. Ya, lanjut lagi. Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh. Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Ya, jadi ada seorang ibu ini terkenal sekali saudara. Karena dia baik, lalu dia meninggal dan dibangkitkan saudara melalui pelayanan Petrus, perkenanan Tuhan. Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh. Paulus mengadakan mujizat. Paulus membangkitkan Eutikus. Saudara pernah dengar kisah Eutikus enggak? Ada yang pernah dengar? Yang pernah tahu angkat tangan sebelum saya ceritakan. Yang tahu angkat tangannya. Wah, ya ini Alkitab enggak pernah dibaca ini. Hanya senang dengar khotbah, enggak pernah baca Alkitab. Yang tahu saya tanya ceritanya tentang apa? Yang tadi angkat tangan saya dibantu satu orang, ceritanya tentang apa Eutikus ini? Ketiduran terus, jatuh terus, habis itu dibangkitkan. Ayo dibaca lagi Alkitabnya ya saudara ya. Khotbah cuma 30 menit gak cukup saudara. Saudara harus baca Alkitab. Eutikus ini adalah contoh kalau orang suka dengar khotbah tidur saudara. Bisa mati saudara. Loh iya. Eutikus ini tidur, Paulus lagi khotbah, terus tidur, jatuh, mati saudara. Puji Tuhan kita kan balkon ada pelindung, atau kapan-kapan pelindungnya dihilangkan aja. Jadi yang tidur, gitu ya. Eutikus tidur saudara. Tapi Paulus turun, ada perkenanan Tuhan, bangkit Eutikus. Nah, ya berarti ada kesempatan. Nanti dibaca, itu kan ada catatannya, saudara bisa baca ya. Terus Paulus selamat dari gigitan ular. Pernah dengar cerita ini? Jadi Paulus lagi membersihkan sesuatu, tiba-tiba ada ular kecokot saudara. Tapi nggak mati, nggak keracunan saudara. Firman Tuhan dinyatakan bahwa ular sekalipun dipegang ular tidak mati. Loh itu firman Tuhan. Terus apa lagi saudara? Paulus menyembuhkan Gubernur Publius. Wow. Melayani dalam pemerintahan juga. Saya beberapa waktu lalu sempat juga dari pemerintahan ada yang mau minta tolong untuk saya mendoakan, tapi
Tidak jadi saudara. Tapi ya puji Tuhan kalau ada kepercayaan untuk saya dipercaya ya puji Tuhan saudara. Nah ini ada contoh-contohnya di Alkitab. Nah sebelum lanjut ke selanjutnya poin 3, di Alkitab itu saya mengalami kejadian yang namanya seperti Petrus, namanya bayangan Petrus saudara. Pernah dengar cerita bayangan Petrus? Yang pernah tahu angkat tangannya? Lah. Oh, Anda ketahuan. Lah ini loh saudara. Alkitab harus dibaca saudara. Sayang sekali kalau nggak dibaca. Banyak kisah-kisah yang menguatkan iman. Loh ini loh makanya kalau saya dalam kehidupan perjemaatan konseling, saya akan tanya, sudah baca Alkitab belum? Belum Pak, ya itu. Padahal firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kok saudara lemah baca Alkitab? Itu firman menuntun kita. Masalahnya saudara tidak pernah baca itu loh yang jadi problem. Maunya instan, maunya langsung. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Kalau sapu tangan Paulus pernah dengar enggak Bapak Ibu Saudara? Yang pernah tahu angkat tangan. Nanti kalau ada diklat lagi kalau saya tanya cerita Alkitab bisa angkat tangan ya. Harus dibaca loh Alkitab loh Saudara. Nah ini loh Saudara. Yuk kita lihat yuk Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai mereka, ayat 16. Dan juga banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua dahsyat loh saudara. Saudara percaya enggak saudara bisa membawa hadirat Tuhan? Yang percaya katakan amin. Tapi caranya gimana? Nanti saya jelaskan. Saya 2 kali pengalaman tentang bayangan ini. Waktu saya ke Caruban, nanti saudara, saya ada, kemarin sih direkam tapi saya tidak dapat rekamannya, nanti kapan saya minta rekamannya. Jadi saya duduk di belakang seorang ibu saudara. Saya kan khotbah, sebelum khotbah saya duduk di belakang seorang ibu. Nah ibu ini ternyata sakit kakinya saudara. Saya duduk di belakangnya, berarti kan ada bayangan saya betul? Tiba-tiba WL-nya tanya, siapa yang sebelum firman sudah mengalami mujizat kesembuhan? Berdiri saudara. Dia bilang, Pak tadi kaki saya datang sakit Pak, ini kok tiba-tiba sudah sembuh? Apa enggak perkenanan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan? Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua kemarin saudara bisa saksikan yang pelayanan mujizat. Amandel, bengkak tenggorokannya, bengkak lehernya saudara. Saya doakan sebelah, yang sebelah belum ditumpang tangan udah ngalamin kesembuhan saudara. Itu nanti saudara bisa cek ada di YouTube. Apa yang saya cerita ada buktinya, ada kesaksiannya. Apa enggak itu bayangan saudara. Maka dari itu saudara, nanti di terakhir saya akan jelaskan. Supaya saudara jangan cuma jadi pendengar. Kalau denger tuh enak, ketawa-ketawa, nangis-nangis. Tapi saudara harus jadi pelaku, yang mau jadi pelaku katakan amin. Yang setiap hari mau mengalami mujizat katakan amin. Ya, dahsyat Tuhan kita ya. Selanjutnya, nah ini yang poin ketiga. Media mujizat kesembuhan. Jadi selain Tuhan sanggup menyembuhkan melalui kuasanya, Tuhan juga punya kepanjangan tangan untuk menyatakan mujizatnya. Yang pertama, melalui ilahi, bisa langsung dari Tuhan. Saudara doa, loh kok sembuh ya Tuhan? Bisa, itu saya mengalami sendiri saudara. Yang kedua, hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak selalu pendeta, saudara itu juga bisa terhitung kalau saudara sudah melayani namanya hamba Tuhan. Saudara doa buat yang sakit jadi sembuh, loh saudara mesti percaya. Ya. Yang ketiga, bisa dokter dan tim medis. Jadi saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara, karena dokter, tim medis dan obat-obatan juga bisa mengalami kesembuhan. Kemarin saya ketemu dengan dokter dan saya saksikan ibadah mujizat, kesaksian mujizat. Saya menginjil loh saudara, bahkan dokternya pun bukan orang Kristen. Tetapi nama Yesus disanjung tinggi, nama Yesus disampaikan. Saudara masih berani menginjil enggak pertanyaannya? Hari ini saya sampaikan Injil. Bahkan saudara, sekali lagi saya tanya, yang hadir waktu saya doakan bukan orang Kristen menjadi sembuh, ada boleh lambaikan tangan yang hadir pada saat itu? Ada? Melihat betul langsung ya? Saya doakan seseorang yang bukan orang Kristen bisa sembuh saudara. Karena kuncinya apa? Ibu, saya doakan dalam nama Yesus mau ya. Dia berkata, saya percaya yang penting saya sembuh. Bisa sembuh.
Apalagi saudara yang dari kecil udah Kristen, apa enggak lebih saudara? Ya, harusnya ini menjadi cambukan buat saudara supaya oh iya ya, kita ini dipenuhi kuasa hidup kita ini. Cuman kita yang enggak sadar, kita yang enggak tahu identitas diri kita ini loh yang jadi problem. Lanjut, yang poin selanjutnya yang keempat secara cepat. Jenis-jenis mujizat kesembuhan. Jadi yang pertama bisa instan saudara. Ketika saudara melihat, saya doakan langsung sembuh, bisa. Bisa juga parsial. Parsial itu butuh 1-2 kali. Contoh di Alkitab ada, dibantu multimedia Markus 8 ayat 22 sampai 26. Jadi ceritanya Tuhan Yesus mendoakan seorang yang buta. Terus coba lihat, saya masih ngelihat manusia kayak pohon Tuhan. Terus didoakan lagi sama Yesus, baru jelas. Kita lihat sama-sama. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Nah ini ada tafsiran-tafsiran, kemungkinan orang itu gak punya mata, tapi sama Yesus dibuatkan mata yang baru. Dan bertanya, sudah bisa melihat? Kita lihat ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang berjalan tapi seperti pohon. Berarti ini apa? Ngeblur saudara. Coba lihat lagi ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumah dan berkata jangan masuk kampung. Nah itu saudara. Jadi ada, saya juga ada pengalaman, saya doakan, masih sakit dikit Pak, oke saya tuntaskan. Ya puji Tuhan akhirnya sembuh, itu bisa, parsial namanya. Nah selanjutnya kita lihat lagi materinya. Ada yang tertunda. Tertunda bisa waktu di rumah mengalami kesembuhan. Kemarin saya dapat kesaksian di rumah baru sembuh gitu ya. Jadi bisa saudara, bisa ya. Lanjut lagi, ayat yang kelima, poin yang kelima secara cepat. Perbedaan, nah ini penting kita pahami. Jadi perbedaan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, dukun, pseudoscience, dan sugesti. Kalau sugesti itu hipnoterapi, terus apa? Hipnotis begitu. Nah munculnya nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, membuat adanya praktik mujizat KW atau palsu. Bagaimana agenda iblis ingin mengimitasi kuasa Allah yang ilahi. Iblis juga bisa melakukan penyembuhan, membuat kaya bisa. Tapi cuma satu yang iblis gak bisa imitasi, apa itu? Membangkitkan orang mati, itu enggak bisa saudara. Loh, tapi di perjanjian lama ada manggil arwah, itu palsu, sudah enggak mungkin saudara. Karena orang mati, rohnya sudah beda dengan dunia, tidak sama lagi. Nah berikut perbedaan-perbedaannya, saudara bisa perhatikan. Satu, kalau kuasa Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada kebebasan, ada sukacita, sembuhnya sempurna, dan menjadi kesaksian menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, dukun dan sejenisnya, mencekam, biasanya disuruh minum-minum begitu, minum bunga biasanya. Keterikatan dengan kuasa gelap, saya menemui ada yang katanya sembuh tapi ternyata jadi kerasukan, manifestasi ya, dan tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau pseudoscience atau sugesti, kepalsuan yang hanya memanipulasi pikiran, nyatanya secara biologis tidak sembuh, penipuan, hayalan, imajinasi. Saya beberapa kali mendoakan orang yang mereka kirim bukti medisnya. Jadi kita enggak asal ya, enggak siwang sinawang gitu ya. Apa? Sawang sinawang atau ewo pakai wo gitu, enggak saudara. Tapi kita juga ada medisnya, ada hasilnya dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini 6 dan 7 saya akan bahas lebih penting ini buat saudara. Lanjut, poin selanjutnya. Hidup sehat itu alkitabiah. Poin penting dalam menjaga kesehatan yaitu pola hidup sehat, pola makan sehat, dan level stres yang sehat. Diet artinya bukan mengurangi makanan, tetapi merubah pola makan menjadi sehat. Jangan menunggu sakit terlebih dahulu baru merubah pola hidup sehat, tetapi pola hidup sehat adalah langkah preventif pencegahan agar terhindar dari penyakit-penyakit. Ya, lanjut. Pak, ayatnya ada enggak buat hidup sehat? Ada, semua di Alkitab lengkap. Kita baca pelan-pelan ya, kita belajar pelan-pelan.
Kejadian 1 ayat 29 ini menyatakan tentang makan biji-bijian. Itu bagus, ya. Terus yang kedua, Amsal 3 ayat 78 ini untuk kesehatan jiwa, mengandalkan Tuhan biar enggak stres. Orang stres itu tipenya dua, ada yang tambah gemuk sama ada yang tambah kurus. Kalau stres tambah gemuk. Ya, kalau banyak pikiran, stres itu bukan berarti karena putus pacar gitu, bukan. Tapi banyak pekerjaan, banyak pemikiran. Nah, beberapa ini saya memang sempat sampai gemuk gitu karena memang saya banyak mikir untuk gimana kemajuan gereja, bagaimana program-program gereja. Nah, begitu akhirnya saya ngerti, oh cara ngaturnya begini, oke paham. Nah, terus Amsal 12 ayat 25, perkataan-perkataan yang positif. Jadi sekarang saudara-saudara harus perkatakan, aku sehat, aku dipakai Tuhan, aku diberkati Tuhan, hidupku penuh mujizat. Loh itu harus. Saya ini selalu tantang saudara, yang percaya katakan amin. Nah ada yang enggak amin juga, ya enggak apa-apa. Tapi kan itu manfaatnya saudara yang ngalami. Bagi yang katakan amin, saudara akan terima manfaat. Bagi yang cuman gitu, ya saudara enggak terima manfaat. Sungguh saudara, karena firman itu harus diaminkan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya setiap dengar firman selalu saya aminkan. Karena saya percaya ketika saya aminkan, telinga saya mendengar. Iman saya timbul dan mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, lanjut lagi. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang... Loh ini betul saudara. Saudara kalau lagi sakit, jangan nonton drakor tambah sakit. Anyang gitu. Tambah saudara tambah jeru. Tontonlah bisa khotbah-khotbah Bapak Gembala, bisa juga saudara nonton humor-humor. Loh iya, ketika saudara ketawa-ketawa, hormon yang sehat itu muncul. Loh betul saudara. Loh ini Alkitabiah. Nah ini yang saya mau buka ayatnya. Jangan rakus saudara. Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Di sini dikatakan kalau saudara suka makan berlebih, minum berlebih itu dosa saudara. Kita lihat ya, Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Dan saya adalah rakus survivor, yang sebelumnya saya adalah orang yang rakus, tapi saya bertobat. Ini lihat ya. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Kalau dalam bahasa sehari-hari artinya apa? Kalau makan minum jangan rakus. Saya dulu rakus saudara, sampai over, sampai 113, akhirnya saya sekarang cepat-cepat jaga kesehatan. Iya, karena kalau kita rakus, kita berarti buah roh pengendalian diri, penguasaan diri itu tidak aktif saudara. Iya, Alkitab mencatat loh, jangan terlalu suka makan-makan loh. Makan secukupnya, betul. Loh ini salah satu faktor gaya hidup loh saudara. Betul, jadi ini Alkitabiah. Lanjut lagi ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Hidup di dalam Tuhan. Saudara harus hidup di dalam Tuhan. Tidak bisa kita hidup di luar Tuhan, tidak bisa saudara. Apalagi merawat tubuh. Loh ini Alkitabiah, Efesus 5 ayat 29, boleh ditampilkan ayatnya. Efesus 5 ayat 29, bahwa Tuhan mau kita juga merawat tubuh kita loh. Efesus 5. Nah, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan sama seperti Kristus terhadap. Saudara kalau nggak pernah mandi, berarti saudara nggak merawat tubuh Anda. Harus mandi. Nggak bisa saudara. Alkitab itu sebenarnya penuntun hidup kita, lengkap di situ. Saudara sedang patah hati, ada ayatnya. Saudara sedang lemah, ada ayatnya. Saudara sedang mungkin diberkati Tuhan, ada pengingatnya. Awas, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Masalahnya masih dibaca nggak Alkitabnya itu loh yang saudara dan saya perlu renungkan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, maka sesatlah jalan kita. Tapi kalau kita baca Alkitab, maka pelita itu akan menuntun kita kehidupan kita. Yang mau baca Alkitab katakan amin. Haleluya. Lanjut lagi saudara. 1 Korintus 3 kita lihat poinnya. Tubuhmu adalah bait Allah. Ada 2 kali disebut, yang 1 Korintus 3, 16-17 ini bicara tentang merawat tubuh. Kalau yang 1 Korintus 6 ayat 19-20 ini bicara tentang jangan seks bebas, karena jangan berzina. Loh iya saudara, wah ini dosa yang sangat mengerikan ini. Apalagi kalau sudah penyakit-penyakitnya, wah itu saudara. Terus 1 Korintus, nah ini juga tadi Amsal kan, di perjanjian baru Paulus mengingatkan. Ayo 1 Korintus 10 ayat 31 boleh ditampilkan. 1 Korintus 10 ayat 31, wow dahsyat firman Tuhan ini. Ini saya ingatkan supaya saudara jangan sakit karena gaya hidup, paham maksud saya? Paulus menjawab, jika engkau makan,
atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini kami roti, makanan kami yang sejuk. Berlebih itu enggak baik Bapak Ibu Saudara. Banyak orang sakit karena banyak minum manis jadi apa? Kencing manis. Banyak makan lemak jadi apa? Kolesterol. Banyak merokok jadi apa? Kanker paru-paru, serangan jantung. Udah paham kalau segala sesuatu saudara harus lakukan untuk kemuliaan Allah, paham? Jadi menjaga kesehatan itu alkitabiah. Maaf saya harus sampaikan ini dengan belak-belakan ya. Saya tipikal hamba Tuhan yang belak-belakan. Saya kalau A, B, B saya. Loh iya, karena dalam kehidupan jemaat, kenapa saya keras? Kenapa saudara? Karena saya sering menemukan orang sakit karena gaya hidup. Sukanya minum kopi sasetan terus, padahal itu bukan kopi, gula itu. Supaya melek gitu. Melek itu kasih merica sini loh saudara, sama cabai saudara. Enggak melek tok, gosong saudara. Loh iya. Jadi ini langkah preventif. Jadi skupnya itu luas saudara, karena kita perlu jaga kesehatan kita juga. Betul? Hanya orang konyol yang bilang seperti ini, ya jaga kesehatan gak jaga kesehatan sama-sama mati kok. Ya itu aliran-aliran yang menurut saya konyol saudara. Ya kalau mau ikut ikuti aja, kalau saya mah saya tahu saya akan mati pada waktunya, tetapi sebelum saya mati saya mau jaga tubuh yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau rawat. Loh, tubuh saudara ini semua titipan, betul nggak? Harus saudara rawat. Karena roh kita ketika saudara percaya Yesus, maka saudara percaya masuk surga. Berarti tubuh saudara ini titipan yang harus dirawat, betul nggak? Yes. Itu juga tugas loh saudara. Ya, haleluya. Lanjut lagi saudara. Nah, yang poin yang ke-11 ya. Berdoa senantiasa untuk kesehatan ada. Kita buka yuk ayatnya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini yang saya terus praktekkan setiap hari. Saya kalau doakan orang, saya kalau pelayanan harus enggak lihat waktu saudara, saya harus sehat. Maka saya harus doa, apa yang saya doakan, lihat ayatnya ditampilkan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Bukan hanya tubuh yang sehat tetapi apa? Jiwamu baik-baik saja. Masalahnya saudara tadi saya tanya, baca Alkitab tidak? Yang kedua, doa tidak. Oh iya saya doa kalau pas saya butuh uang. Nah ini problemanya. Saudara menjadikan Tuhan Yesus hanya saudara butuh baru saudara doa. Kekristenan itu bukan seperti saudara butuh baru datang, enggak. Kekristenan itu melekat dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kristen itu artinya tiap hari kita itu hidup sama Yesus. Saudara kalau hidup sama Yesus, saudara gak akan berani nonton film porno. Karena kalau saudara lihat film porno, di belakang saudara ada Tuhan yang ngeliatin saudara loh. Saudara mau bikin nota palsu untuk curang, di belakang saudara ada Tuhan yang ngeliat loh. Masalahnya kalau saudara gak merasa itu, ya saudara dosa diterabas saja itu saudara. Nah saudara, sampai di sini paham saudara? Tercerahkan saudara? Bahwa bicara pelayanan mujizat kesembuhan itu skupnya luas, bukan bicara soal doakan terus sakit sembuh, enggak saudara. Ada sesuatu kehidupan yang lebih luas dari itu. Kita lihat lagi poinnya. Jangan overthinking. Ada ayat Alkitabnya, kita lihat yuk Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga saudara. Oh ini saya terberkati dengan ayat ini dan kalau saya khotbah di anak muda sering saya tampilkan. Berdasarkan kasih karunia yang menganugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini maksudnya apa saudara? Overthinking itu yang saudara nggak perlu pikir, saudara pikir. Yang harusnya dipikir, saudara tidak pikir. Akhirnya overthinking.
Kalau overthinking tidak ditangani, jadi overdosis. Nah itu saudara. Kalau sudah overdosis, game over. Nah itu saudara. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Nah caranya kita bisa hidup dengan Yesus gimana? Firman. Firman. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saudara jangan cuma sekedar nyanyi ya, refnya. Ku renungkan firman-Mu. Saudara sudah renungkan firman? Lu jangan sembarang nyanyi lu. Saudara cuma nyanyi tok lu. Nyanyi harus dilakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sudah melakukan firman? Kalau belum merenungkan, belum melakukan, jangan harap mengalami mujizat kesembuhan. Perkenanan Tuhan akan hadir ketika engkau hidup menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara jangan heran kalau orang hidup di luar Tuhan tambah gak karuan, ya karena dia keluar dari hadirat Tuhan. Maka kita perlu hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita ke poin terakhir yang ini yang saudara nantikan. Sekarang gimana caranya Pak? Supaya doa buat orang sakit bisa sembuh Pak. Saya sudah doa Pak, tapi kok gak sembuh ya? Bapak doa kok sembuh ya? Nah inilah bedanya, saya cerita. Bedanya, karena saya minta perkenanan Tuhan. Apa? Kita lihat sama-sama yuk, saya bacakan. Sejatinya dalam Alkitab telah dicatat bahwa mujizat kesembuhan adalah hal senantiasa yang dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah bagaimana cara berdoa bagi orang lain yang sakit atau bahkan diri kita sendiri? Bagaimana caranya? Yang pertama saudara harus berdoa, berpuasa dan meminta perkenanan Tuhan. Hari-hari kalau saudara dengarkan saya berdoa, pasti tutup bungkus dengan kuasa firman, kuasa darah. Kenapa? Karena ini penting meliputi kehidupan kita. Kita mau dibenarkan oleh firman, disucikan, dikuduskan oleh darahnya yang kudus. Supaya mujizat itu dapat terjadi, pertolongan Tuhan dapat terjadi. Yang kedua, hidup benar. Nah pertanyaannya saudara sudah hidup benar belum? Sudah hidup benar belum? Kalau belum saudara nanti refleksi, saudara introspeksi diri. Oh iya ya saya selama ini ternyata saya ini masih belum hidup benar. Saudara saya kasih analogi saudara ya. Kehidupan kita dengan Tuhan itu seperti bapak dengan anak. Bapak dengan anak. Saya sebagai anak, saya sebagai orang tua. Ketika kita hidup benar, kira-kira orang tua kita akan dukung kita? Kira-kira orang tua kita akan memberikan kita reward atau hadiah? Sama. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu loh akan dahsyat kepada saudara dan saya. Nah, jadi kalau saudara mau ngalami yang seperti saya alami, saudara harus hidup benar. Saya bukan bicara kuat gagah saya ini lemah, makanya saya butuh Tuhan. Ketika saya belajar hidup benar, ya gak mudah saudara. Daging ini masih lengket dalam hidup saya. Tapi saya selalu minta, makanya kalau saudara doa, jangan gini loh. Tuhan kalau saya sembuh, saya akan melayani. Wes salah apa sih bojo itu saudara. Saya sudah banyak ketemu orang yang ngomong tok. Maaf ya, saya belak-belakan ya, saya ngomong apa adanya. Melayani Tuhan tuh gak usah nunggu sembuh. Sakit itu sudah bisa melayani Tuhan. Kenapa kok melayani selalu harus ada syarat-syarat kondisi sih? Saya kalau diberkati baru melayani. Saya kalau sembuh baru melayani. Kenapa sama Tuhan kok seperti negosiasi, seperti trading gitu sih? Di Singapura ada namanya Ellison ya, atau saya lupa Ellison namanya. Itu dia mengalami lumpuh badan hanya kepalanya yang bisa gerak. Itu loh khotbah saudara. Kalau saudara pernah tahu yang pakai kursi roda itu. Lah saudara yang tubuhnya lengkap bisa bergerak, kenapa enggak pelayanan? Harus tunggu dulu begitu? Enggak saudara. Selagi saudara sehat, layanilah Tuhan. Melayani enggak harus di mimbar, bisa di pekerjaan saudara, bisa di keluarga saudara. Tempat pelayanan utama itu keluarga saudara. Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan, keluarganya kacau balau karena lupa. Yang utama itu keluarga. Ya, suatu kali ada anak muda, adalah anak pendeta, dia ngisi surat konseling dimasukkan. Terus ketemu bapaknya. Loh, kamu yang konseling? Loh, kaget papanya. Terus anaknya jawab,
Iya Pak, lah wong Papa gak pernah punya waktu buat saya, ya saya masukin di surat konseling loh. Bayangkan saudara, hidup benar. Harus pikul salib, harus bayar harga saudara. Lanjut. Percaya penuh dengan iman. Ketika saya berdoa buat orang, ketika Pak, tapi saya begini, saya gak akan pernah berkata, waduh gak bisa Bu, gak bisa, enggak. Pasti sembuh, pasti Tuhan tolong, percaya, sembuh. Makanya kalau saudara ketemu orang sakit, hindari ngomong negatif. Waduh, ini parah. Lah yang kemarin level 3 aja mati, ini level 4 ya. Waduh saudara. Jangan saudara. Saya kalau ketemu orang kayak gitu, saya tutup mulutnya saudara. Lah kasihan, betul gak? Dia butuh dikuatkan. Boleh secara mata realita kita melihat kayaknya memang susah. Tapi realita, tapi kita punya iman loh. Iman menjadikan yang mustahil menjadi mungkin, yang percaya katakan amin. Sehingga ketika saya berkata pasti bisa dalam nama Yesus, saya akan kembalikan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang punya, kita hanya hamba, saya cuma perantara. Lanjut lagi, percaya penuh dengan berkata. Saya kalau doa enggak muluk-muluk, sembuh, sehat, mujizat terjadi. Sembuh, sehat, mujizat terjadi. Enggak usah panjang-panjang, tapi yakin dan percaya. Saya yakin kok Yesus bisa sembuhkan. Saya yakin Yesus bisa pulihkan. Nah saudara mesti percaya. Saya kalau doakan tuh percaya penuh saudara. Enggak pernah saya, aduh Tuhan sembuh gak ya iki, sembuh gak ya? Enggak saudara. Saya akan tetap percaya bahwa sembuh. Itu dibutuhkan jam terbang saudara. Untuk saudara betul-betul melihat. Karena iman itu bicara melihat, percaya walau tak melihat, kan iman begitu. Lanjut lagi saudara. Percaya penuh dengan bertindak. Percaya penuh dengan bertindak. Di Alkitab dicatat bahwa dalam mendoakan penumpangan tangan itu juga dilakukan sebagai tindak. Nah, tetapi kalau ada penyakit yang memang pada daerah-daerah tertentu yang memang mohon maaf sensitif, ya saya enggak bisa saudara. Misalnya mohon maaf mungkin ada benjolan di daerah dada misalnya, maka saya akan meminta tolong kepada yang sakit untuk meletakkan pada tangannya sendiri, saya akan dari jauh saudara supaya etis. Ada juga misalnya mohon maaf sakit di daerah bawah, maka tangannya diletakkan sendiri, saya akan dari jauh atau biasanya saya tumpang kepalanya, seperti itu. Nah kita mesti ngerti etika-etika ya. Saudara juga jangan dapat impartasi langsung, benjolan langsung saudara, ya kasus sudah ditaboki saudara. Harus ada etikanya juga ya. Nah itu ya. Ya jangan kenekatan saudara ya. Kita perlu tetap harus tahu etika-etika ya. Terus apa lagi? Penumpangan atas tangan orang sakit saudara, enggak usah sungkan. Saya kadang-kadang doakan oma-oma, saya akan permisi, tangan saya letakkan kepada kepala. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan, kita salurannya Tuhan. Bisa saudara. Saya akan permisi dulu, permisi ya oma ya, saya letakkan. Beberapa kesempatan saya doakan orang, ada yang di Pontianak itu sampai kaget kepalanya, langsung sembuh. Itu ya bisa, supranatural tiba-tiba. Ya langsung kayak akhirnya kepalanya ringan begitu. Nah yang terakhir, yang ketujuh. Nah ini saudara, ini yang penting. Tantang untuk percaya penuh, untuk berkata, bertindak, dan akhirnya bersaksi. Itu yang saya selalu laksanakan saudara dalam setiap pelayanan. Sekarang saya mulai latih untuk saudara ngalami sendiri. Duduk pun saudara ngalami kesembuhan. Itu bisa saudara. Karena kita percaya. Kuncinya percaya. Sama-sama katakan percaya. Jadi ketika saudara doakan orang, ya jangan ragu. Waduh sembuh gak ya? Waduh lelek mati piye gitu. Saudara, saya cerita ya, hari-hari ini sebagai sebelum kita akan istirahat dan lanjut ke sesi tanya jawab. Hari-hari ini saya itu juga mendoakan yang kadang-kadang request, Pak kalau misalnya mau didoakan supaya berangkat bisa enggak? Saya layani juga. Karena tujuannya kan surga. Di surga enggak ada sakit saudara. Mungkin selama ini sudah menderita, lalu mungkin, mohon maaf ya kadang-kadang, ini yang saya ceritakan apa adanya, mungkin dari pihak keluarga berat di kos-kosnya, kan ada kos-kos yang harus dikeluarkan. Maka akhirnya Pak Pendeta izin ngomong hati ke hati, saya biasanya izin ngomong hati ke hati. Kalau misalnya diberangkatkan gimana Pak gitu. Ya saya bilang, ya saya permisi, saya bantu untuk berangkat gitu saudara. Sudah 3 kali, beberapa udah berangkat saudara. Saya yakin udah di surga duluan saudara. Nanti kita sama-sama akan ke surga, amin. Ya, kalau saya percaya kita semua selesaikan tugas kita dulu di bumi. Tugas kita selesai pasti kita akan sama-sama reunian di surga. Jadi memang ada, yaitu realita-realita ada. Jadi saudara jangan khawatir. Bisa saudara doakan orang, loh kok malah berangkat.
Wes salah percaya, yang punya hidup dan mati itu Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kuasa. Kalau saya itu memikirnya begini loh saudara, memang saya bisa pahami, saya bisa manusiawi sekali, kadang-kadang ketika kita ditinggal orang yang kita sayang itu berat saudara. Tetapi ada satu penghiburan yang saudara mesti tahu, bahwa nanti semua itu kumpul di surga kok. Yang percaya Yesus akan kumpul di surga. Dan di surga gak ada sakit, di surga gak ada penderitaan, di surga gak ada pungli, di surga gak ada apapun itu ya. Di surga gak ada preman, di surga gak ada asap brong gak ada saudara. Di surga hanya ada kemuliaan Tuhan saudara, amin. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara.